Dan hati-hati kalau yang jumlahnya 5 itu, jangan sampai kamu berbisnis dengan siapapun. Kamu harus lihat dari tanggal bulan tahun kelahirannya, tanya Bunda. Karena kalau tidak cocok dengan sionya pasti berantakan. Kembali lagi di sini dengan Bunda Tiga Aura. Nanti kita akan bertemu dengan narasumber yang bernama Apoy. Orangnya lucu, ya. Nanti kita bahas, kita lihat hasilnya seperti apa. Sampai nanti. Halo Apoy, Halo, apa Bunda. kabar? Baik, Sehat sayang. Apoy mau Bunda bacain ya, sayang ya. Bunda bisa tahu nggak tanggal bulan tahun kelahiran Apoy? Tanggal 19 Maret tahun 1992. 1992. Yes. Oke. 19 pun maaf. Iya, itu. Oh, ini 19, bukan 9. Oke, maaf ya. Oke, ini hasilnya ya. Oke, ini hasil dari Apoy. Bunda ulang lagi ya. Tanggal lahirnya tanggal 19 bulan 3 1992 ya. Di sini dalam hitungan alam semesta kamu jumlahnya 4 dan 1 ya. 4 dan 1 itu artinya apa? Kamu jiwa pemimpin, mandiri, tanpa siapapun kamu bisa melakukannya dengan sendiri ya. Jadi kamu di sini apa nilai dari alam semesta itu, kamu bisa menjadi seorang pemimpin dari kecil hingga sekarang. Kamu bisa buka usaha, bisa kalau kerja disayang dengan pemimpin ya. Tapi satu kunciannya, suka keras kepala dibilangin kamu karena suka nggak terima. Karena kamu merasa mampu gitu loh ya. Biasanya kalau yang jumlahnya 4 dan 1 itu biasanya mereka yang orang yang mampu ya. Nah, kalau dari hitungan tadi dari hitungan alam semesta Bunda sudah baca. Sekarang Bunda baca dari hitungan ilmu Jawa. Kamu lahirnya Kamis Pahing. Kamis itu adalah besi ya. Kamu itu orangnya keras kepala. Kalau sudah maunya mau hujan geledek bodo amat, harus pergi sikat tuh. Itu kamu sifatnya ya. Dilarang siapapun, tapi hari Kamis itu cocok menjadi seorang pemimpin karena kamu tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang. Beda dengan orang lahir hari Jumat ya, itu gampang galau. Dan kalau orang hari Jumat itu tidak cocok menjadi seorang pemimpin, yang ada kacau ya. Tapi kalau kamu lahirnya hari Kamis itu mempunyai suatu pendirian yang sangat kuat ya. Jadi kok jawabannya A, sampai kapanpun juga jawabannya A. Cuman asal jangan udah jawabannya salah, sampai kapanpun juga jawabannya salah. Itu orang lahir hari Kamis, punya prinsip baik salah maupun benar ya. Nah, Pahing itu adalah tipe pekerja keras. Jadi kamu itu tipenya tuh tipe pekerja keras ya. Kalau digabung Kamis dan Pahing itu jumlahnya 17. Arti 17 itu adalah kamu karisma. Karisma itu banyak disukai di mana aja. Biarpun kamu gendut, pakai baju apa, enak aja dilihat ya. Kamu karisma, banyak teman, banyak pergaulan, banyak orang curhat sama kamu ya. Jadi itu jumlah 17 itu bagus ya, karisma gitu. Nah, di sini dari hitungan Jawa sudah Bunda bacakan. Dari hitungan Sio, kamu Sio monyet, bulannya kelinci ya. Kalau Bunda bacakan, kamu tahu ya tahun 2019, kamu hafal nggak? Kamu banyak ketipu tahun 2019. Banyak banget ketipu di bulan 5, di bulan 8, di bulan 11 itu cuan kamu banyak ketipu, banyak pengeluaran uang. Kamu yang tahu di tahun 2019 ya. Tapi di tahun 2020 mulai bangkit, di 2021 juga mulai bangkit. Tapi di 2020 mulai bangkit, tapi ada sedikit kebocoran uangnya keluar di situ ya. Tahun ini kamu kurang bagus, baik dalam hal percintaan maupun dengan pasangan. Kamu punya pacar itu sensitif, bawaannya kamu gampang tersinggung, di badan juga kamu gampang capek. Kamu ngerasa nggak? Terus baik dalam hal pekerjaan juga, karena macan dan monyet itu auranya kurang bagus ya. Jadi sampai tahun depan sebelum Imlek jatuhnya. Ya, jadi kamu Sio monyet, bulannya kelinci. Artinya apa? Kalau Bunda tuh membaca sampai detail. Dari Sionya Bunda baca, dari bulan kelahirannya juga Bunda baca. Kebetulan di Sio monyet dan di bulan kelincinya itu di titik yang aman. Ya.
Jadi kamu di tahun ini kamu kurang bagus di sionya ya. Jadi artinya apa? Kamu tidak boleh meminjamkan uang kepada orang, dan kamu tahun ini tuh banyak di PHP-in sama siapapun, banyak dijanji-janjiin baik dalam hal pekerjaan, ternyata bohong. Ngerasa nggak? Bulan 2, bulan 5, bulan 8 kok jawabnya ho-nya gitu. Iya bunda gitu dong. Nah seperti itu, banyak di PHP-in ya. Itu memang roda berputar. Jadi manusia di saat lagi hoki, kamu tuh kemarin 2 tahun hoki loh, tahun 2020 sampai 2021. Biarpun corona, tapi kamu aman aja, nyaman aja. Bener. Kamu ngerasa nggak? Bener. Itu namanya dibilang aura. Biar mau corona, biar kamu di rumah, kalau namanya rezeki datang ya datang aja rezeki, baik melalui telepon, melalui teman, dari siapapun ya. Tapi kalau namanya walaupun auranya bagus tapi dalam keadaan baik-baik tidak bagus, walaupun dalam keadaan baik ya tetap aja auranya rezekinya tidak bagus gitu. Jadi dilihat dari sini gitu ya, paham ya, tahun depan aman di tahun kelinci ya. Nah kalau secara global digabungkan, secara global di alam semesta ini, kamu itu orangnya keras kepala nih, jumlahnya 5 dari lahir, keras kepala luar biasa. Di sini kamu pergaulannya luas, di sini kamu pintar, dan kamu tipe pemikir yang berat orangnya. Kalau punya masalah harus cepat selesai. Itu sifat kamu. Harus selesai ya gitu loh. Itu jangan, kadang-kadang otak kecil kita kalau dipaksakan itu tuh capek. Jangan sampai overload. Jadi namanya otak tuh sudah ada batasannya. Tapi memang susah kalau kamu sudah punya masalah itu, memang dipikir, kadang-kadang suka nggak tidur, harus cepat selesai. Itu kamu. Karena di sini apa, jumlahnya 1 dan di sini 1. Artinya tipe pemikir di sini, tuh. Ya. Nah, itu kalau bisa dikurangin tuh, jangan sampai dipaksakan gitu loh. Mau dipaksakan mau tidak juga hasilnya, kalau kamu tidak tenang juga hasilnya tidak baik. Kalau kita mau berpikir tuh harus tenang, harus keadaan fisik kita juga bagus. Jangan begadang, susah. Itu mau keputusan itu susah disatukan dengan otak kita. Ya, kita harus dalam keadaan rileks gitu. Paham ya? Itu satu kunci apa? Kalau tidak kamu bisa sakit stroke nantinya. Hati-hati. Bahkan bisa sakit kanker otak. Kalau terlalu dipaksakan itu. Iya dong, udah pasti itu gitu ya. Bisa juga kena tiroid. Itu karena dia punya pemikiran itu sangat berat. Rata-rata orang sakit tiroid itu orang-orang yang pintar, rata-rata, karena dia yang pintar itu tidak tercapai, akhirnya dipendam, lari lah. Itu termasuk suami saya. Okay. Suami saya kan seniman. Orang seniman itu orang pintar loh ya. Nah di sini kecilnya kamu umur 1 sampai 10 tahun kamu prihatin tuh kamu yang tahu, baik kesabaran, keuangan maupun kesehatan. Kamu yang tahu umur 1 sampai 10 tahun apa? Umur 1 sampai 10 tahun Financial sih. Oh, financial dari keluarga. Dari keluarga. Oh, jadi kamu yang tahu ya, umur 1 sampai 10 tahun ya. Umur 10 sampai 20 di sini kamu mulai bandel. Mulai mengenal pergaulan bebas. Contohnya, yang tadinya tidak tahu merokok, dia merokok. Yang tadinya dia tidak tahu, oh seperti ini dia lakukan. Yang tahu diri kamu sampai 20 berarti kan? Sampai umur 20. Iya, sampai 20 tahun. Nah, okay. Begitu umur 20 sampai 30 di sini kamu pintar jatuhnya. Pintar itu kamu dipakai di mana aja, kreativitas kamu, ide kamu dipakai di perusahaan atau di mana aja. Kamu ngerasa nggak kamu dibutuhkan banyak orang? Ide-ide kamu. Iya sih. Sampai umur 30 ya. Nah nanti di atas umur 30 sampai umur 50 di sini kamu 55 lagi. Artinya bisa juga kamu tidak bisa menikah. Artinya juga bisa nanti kalau kamu punya pasangan beda agama atau tidak disetujui dengan orang tua. Ini bisa kebaca. Dan hati-hati kalau yang jumlahnya 5 itu, jangan sampai kamu berbisnis dengan siapapun. Kamu harus lihat dari tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Tanya bunda. Karena kalau tidak cocok dengan sionya pasti berantakan. 20 tahun loh kamu, jumlahnya 5 loh di sini loh. Karena memang pernah coba join usaha sih pas umur segitu memang bun, dan memang gak jalan. Jadinya udah aja gitu. Itu akan berkali-kali loh. Oh berarti kan berarti kalau mau mau usaha gitu kita hitung si partnernya juga. Harus dihitung. Oh kita cocok atau tidak bang? Iya. Kita mau modal 1 T sekalipun kalau nggak cocok ambles.
atau ambles, Ya. hancur. Tapi kalau misalnya mau modal 100.000, tapi kalau dengan hitungannya benar bisa menghasilkannya ratusan miliar. Oke. Ya, jadi bukan karena uang kalau kita mau berbisnis, emang modal perlu, tapi harus dengan partner yang baik dan harus dihitung. Anak sekarang kan tidak, gitu loh ya. Jadi kalau ada hitungannya, insya Allah ya. Nah, di sini Bunda kan menghitung kira-kira kamu tidak ada umur 80 ya. Tapi kan Bunda menghitung dengan sistem matematika. Nah, misalnya Bunda hitung 1 sampai 10, 10 sampai 20 seperti itu. Nah, di atas umur 30 sampai 50 kan kamu hasilnya 55. Saya tidak tahu. Kalau kamu di atas umur 25 sudah mendapatkan malu, artinya kamu meninggal tidak umur 80. Itu ada pembagiannya. Ini kan Bunda membaca kira-kira Kalau umur kamu udah dapat 80. malu. Kamu waktu bisnis itu tahun berapa, apa umur berapa kira-kira kamu mendapatkan malu? Itu 2014. Usia kamu berapa? Di 22. Umur 22. Itu umur 22 bisa juga, oh berarti kamu panjang umurnya, panjang. Karena di sini perkirakan antara dapat malunya itu umur 10 sampai 20. Ternyata kamu 22, arti kamu ditambah, bisa jadi kamu umurnya bisa 80 lebih. Di sini karena di atas umur 20 ke 30 kamu jumlahnya 1. Ya, artinya panjang. Biasanya kalau orang sio monyet memang panjang umurnya biasanya, tapi kecuali kalau sio monyet ketemu sio babi, bulan babi atau bulan ulur baru tidak. Ya. Jadi bisa dilihat nih dari sio monyet ke bulan kelinci, berarti artinya kamu aman. Di sini kamu pintar, di sini kamu bisa di atas. Kelinci itu kan bagus, selalu bersinar kalau kelinci itu ya. Nah, di sini kamu nantinya tuh hari tua kamu jumlahnya 5. Ini 5 nih ya. Artinya kamu bisa mendapatkan malu tidak menikah. Misalnya contoh menikah dia tidak bisa punya anak. Artinya juga dia misalnya menikah juga, misalnya contoh ya 5 itu misal dari pasangan yang 1 2, yang 1 3, artinya 5. Bisa juga dia buka usaha ancur-ancuran. Bisa yang tadinya rumahnya 3 5 kebakaran. Pokoknya dapat malu aja, atau dia di penjara. Kamu hati-hati hari tua kamu. Bisa juga kamu di penjara atau dijebak. Jangan sampai amit-amit Bang baik. Kita kan gak tahu nasib orang ke depan, ya. Banyak contoh artis juga di sini. Aku selalu banyak sebut. Ada yang contohnya di hari tuanya di penjara, ya kan? Ada yang hari tuanya, lo baru ketahuan hari tuanya lo kena narkoba di penjara. Itu sudah takdir. Jumlahnya 5. Seperti itu. Yang tadinya dia baik-baik, bisa umur sekian dia bisa jadi nakal, ikut-ikutan. Itu sudah suratan takdir. Banyak contoh. Saya nggak usah sebut gitu loh. Seperti itu. Jadi kamu di sini harus hati-hati. Ini bisa ketutup dengan pasangan hidup kamu. Yang tadi kamu jumlah 5, kamu cari pasangan jumlahnya 4, akhirnya toh jadi rezeki. Karena Bisa 9. ketutup. Iya, dengan pasangan. Bisa ke cover dengan pasangan. Misal contoh dengan pasangan hidup saya. Walaupun kita tidak menikah, tapi kita dekat sama dia. Kan ada zaman sekarang tahu sendiri. Deket udah kumpul kebo, nggak mau nikah. Nah, itu bisa menarik aura di sini. Masalah dosa kan urusan dia sama yang di atas. Berarti partner life-nya itu ya, Nah, Bunda? bisa. Jadi bisa di cover di sini. Jadi kamu hari tua kamu tidak boleh sendiri. Kamu harus punya pasangan. Karena bisa kekunci sama dengan adik saya. Adik saya itu jumlahnya 6. Adik saya itu tidak bisa hidup sendiri. Harus menikah kecuali dia ikut dengan saya. Karena saya jumlahnya 3, adik saya 6. Maka itu adik saya tarik ikut dengan saya. Biar auranya dia bisa ketutup. Kalau saya ibarat kata mau janda seumur hidup saya nggak masalah, nggak nikah karena saya jumlahnya 3. Ada orang yang menjadi janda jumlahnya 6, ada kan yang tanah aja belum kering udah nikah gitu. Itu memang takdir dia memang harus sudah menikah, tapi harus lewat 40 hari. Karena kalau tidak dia akan sakit-sakitan. Karena jumlahnya 6 itu bisa sakit-sakitan, bisa juga dia susah cari uang, bisa juga dia istilahnya tuh kesehatan diganggu, bisa kesabaran diganggu, bisa keuangannya diganggu. Bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 3-3-nya. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang duda atau janda hidup sendiri sampai seumur hidup aman. Tapi ada yang memang harus menikah. Seperti itu. Berarti, ada pertanyaan? Kalau seandainya aku mau merubah si angka ini untuk bisa antisipasi, maksudnya kayak kan kalau ini kan kemungkinannya kan kurang baik nih Bun.
Berarti aku bisa merubah kalau partner hidupnya aku tuh bisa nutupin apa yang jadi kekurangannya aku. Iya, betul. Oh, I see. Gitu. Jadi bisa tercover. Tapi di situ juga harus Bunda yang ngitung. Kamu nggak akan ngerti hitungan Saya juga sih. alam semesta. Jadi harus ditanyakan dengan Bunda. Bagus tidak Bunda gitu loh. Cocok tidak gitu loh. Ya. Terus kalau masalah pekerjaan, Bun? Kalau masalah pekerjaan tahun ini memang kurang bagus. Sampai tahun depan sebelum Imlek. Auranya biasanya perputarannya setahun. Dan di alam semestanya juga, kamu di sini kan jumlahnya 17. 17 di alam semestanya itu jumlahnya 6. Kenapa 6? Karena tahun 2022 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Kita hidup Senin sampai Minggu. Jumlahnya 7 kan? Arti 2022 dibagi 7 sisanya 6. 6 ditambah lagi hari kelahiran kamu 17, tambah 6, 23 bagi 7 sisanya 2. Artinya apa? Dari hitungan sio kamu gak bagus, tapi dari hitungan alam semesta kamu tuh rezeki di tahun ini. Sebenarnya rezeki ada aja. Ya rezeki memang ada aja walaupun nggak ada pekerjaan, tapi rezeki ada aja. Betul. Yang Bunda takutin kalau dia sionya tidak bagus, di alam semestanya juga tidak bagus, jumlahnya 6. Zong lah tuh ya. Zong itu artinya bisa tahun ini dia pendek umur. Kontrak hidupnya sudah habis, atau bisa juga dia tabrakan kakinya cacat, diamputasi, atau dia pokoknya tuh benar-benar luar biasa cobanya. Tapi tergantung juga dari amal dan ibadahnya dia. Tapi kalau aku, kamu di sini aman kan? Nggak sakit-sakitan kan? Merasa nggak? Karena dari si sionya agak zong, tapi dari hitungan cobanya alam semestanya bagus. Okay. Tapi biasa kalau kita banyak amal dan banyak sedekah, biasanya kalau tahun kita zong tidak bagus, itu biasanya diuji sakit-sakitan kita. Artinya, alhamdulillah berarti artinya kamu banyak amal dan banyak sedekah. Kan kamu yang tahu. Gitu loh, ya. Jadi dilihat dari situ aja. Kalau di tahunnya zong, tapi kalau kamu sakit ya wajar. Tapi ada yang tahunnya hoki, segala-galanya hoki, tapi dia dikasih sakit, artinya apa? Itu karma dari perbuatan diri dia sendiri. Iya. Artinya di situ bisa kelihatan seseorangnya itu karmanya turun, perbuatannya itu akan terbaca di saat tahunnya zong. Seperti itu, apa dia sakit atau enggak. Tapi alhamdulillah ada juga yang memang alhamdulillah dia tidak sakit karena dia memang banyak sekali amal dan sedekah. Walaupun tidak amal dan sedekah, dia orangnya tidak enakan, tidak tegaan, baik dengan siapapun. Ya sedekah kan macam-macam. Macam-macam, baik dalam bentuk uang, baik dalam bentuk nasihat, itu kan sama juga sedekah, ya. Nah seperti itu. Ada pertanyaan lagi tidak? Aku ceritanya kan mau bikin usaha nih Bun. Maksudnya mau coba jualan. Kalau menurut Bunda, kalau aku masuk ke kuliner bagus? Sebenarnya kalau tahun ini kurang bagus, banyak cobaan. Tapi kalau mau dicoba silakan. Tapi tahun ini hasilnya tidak maksimal. Sebenarnya kalau kamu dagang tahun kemarin kamu bagus, walaupun corona tuh 2 tahun kamu tuh bagus tuh. Kamu ngerasa nggak? Baik tahun 2020, 2021 rezekinya bagus. Tapi kamu sudah berjalan kan? Yang dari tahun kemarin. Nah, sampai sekarang masih berjalan nggak? Kayak sekarang ini pendapatan kayaknya kurang banget tahun ini. Iya. Bener-bener kan? Nah, kalau pasien Bunda biasanya nih, kalau tahun 2020-2021 dia naik, Bunda suruh tabung kamu. Dan di tabung itu jangan pernah kamu lihat tabungannya berapa. Karena tahun depannya, tahun 2022 kamu akan zong. Nah, antisipasi itu jadi pasien Bunda tuh sudah terprogram. Oh berarti kalau menurut ini hitungan yang Jawa, Sio sama alam semesta ini, kemungkinan tahun depan aku alhamdulillah. Tahun depan alhamdulillah. Tahun depan insya Allah dari tahun kelinci di tahun monyetnya aman. Dari hitungan alam semestanya juga kamu masih bagus. Tahun depan itu jumlahnya 4. Kan kamu 17, tahun depan tuh 1, 18 dibagi 7, 4. Jadi kamu bisa buka usaha. Tahun depan tuh lebih bagus daripada tahun ini. Biasanya begitu, percuma mau zong, mau tahun ini buka tetap aja zong. Tetap pemasukan kurang, ya kan? Pembelian juga ada yang komplain atau apa, aduh capek deh, usahanya apa? Apa ya? Aku sih mau coba. Tahun kemarin itu usahanya apa tahun kemarin? Kalau kemarin memang jadi reseller sih Bu, jual baju gamis, terus jual frozen
food gitu. Karena pandemi kan. Iya, iya. Kalau sekarang ini karena memang sudah buka, aku rencananya mau ngambil kantin di kayak kantin karyawan gitu. Aku mau jualan ya minuman atau cemilan-cemilan gitu. Cuman tahun ini sih kendalanya rada berat ya. Takutnya capek. Kamu modal sekian, dapatnya akhirnya nggak seberapa, tenaga, pikiran, capek. Gitu loh. Tapi sekarang terserah dari diri kamu. Bunda sudah kasih tahu. Tapi kalau kamu bilang, Bun, nggak apa-apa lah, Bun. Aku mau coba. Ya udah, paling nanti Bunda hitung dari harinya kita ngambil. Hari apa? Harinya ada hitungannya juga. Hari pas pembukaan hari pertama. Iya. Ini hari ini kamu bagus, hari ini kamu rezeki. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi setiap manusia itu ada hari baiknya, hari prihatinnya, hari hokinya, itu pasti ada tiap bulan. Itu pasti ada setiap manusia. Jadi kayak contoh kamu 17, kamu hari ini cocok, besok bagus, besoknya lagi bagus. Kalau Bunda enggak. Nah, kita ini kalau dalam hitungan Jawa berpartner tuh rezeki. Oh gitu? Iya, karena kamu 17, Bunda 13. 13 tambah 17, 30 bagi 7 sisanya 2. Ya, jadi kamu bagus di situ. Boleh. Ya, insya Allah. Ya, jadi kamu kalau mau cari partner juga harus hati-hati. Jadi tidak sembarangan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu aja, cukup. Nah, tahun 2024 kamu meledak di tahun naga. Tapi nanti banyak pengeluaran juga. Ya. Tapi tahun depan aman. Oke? Sehat selalu ya. Thank you ya, Bun. Ya, sama-sama. Tadi kita sudah membahas hasil dari apoy seperti apa. Akhir ceritanya apoy adalah jumlahnya 5. Artinya apa? Apoy harus punya pasangan untuk mengcover yang jumlahnya 5 menjadi baik. Seperti itu, sampai jumpa.